Ya, Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang tengah bertugas di kawasan hutan Distrik 8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi mendadak dihadang oleh anggota kelompok SMB pada 13 Juli lalu. Tim terdiri dari seorang anggota Satgas Karhutla, 2 anggota TNI dan 2 anggota Polri ini sempat dianiaya. Polisi bertindak, puluhan anggota SMB ditangkap dan dijadikan tersangka penganiayaan. Bagaimana polisi akan menangani kasus penyerangan dan memberantas premanisme di lahan hutan? Sudah bersama kami Kabak Penum Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Mbak Jaki. Pertama-tama saya ingin menanyakan dulu kondisi dari TNI Polri maupun juga Satgas Karhutla yang kemarin dianiaya. Bagaimana kondisinya saat ini Pak Asep? Sudah lebih baik? Alhamdulillah ya, teman-teman TNI dan juga anggota Polri yang kemarin menjadi korban penyerangan ini saat ini sudah dalam keadaan pulih kembali. Sudah keluar dari rawat inap di rumah sakit. Tapi tetap masih dalam kontrol dokter ya. Oke, baik. Dan perkembangan penyelidikan apa nih yang terbaru Pak Asep? Saat ini penyidik sudah mengamankan 59 orang yang sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. 59 orang. Betul. Masing-masing ini perannya dalam kasus ini apa saja? Sebenarnya yang paling menonjol ini adalah saudara Muslim tadi beserta istrinya ya. Istrinya juga betul, ini ikut terlibat. Saudara Fitri. Nah, kemudian peran mereka ini sebenarnya di latar belakangnya ada sebuah persoalan di belakang persoalan ini ya. Artinya begini, ketika pada tahun 2018 yang lalu, tepatnya bulan April itu, saudara Muslim ini mendirikan sebuah perkumpulan yang disebut dengan Serikat Mandiri Batanghari ini. Mengklaim ada 40.000 hektar tanah yang dikuasai di lahan hutan tanaman industri yang sebenarnya konsesinya ini dimiliki oleh PT WKS. Nah, kemudian secara fakta sudah ada 8.177 hektar yang dikuasai. Dia mengajak sebagian besar itu masyarakat di luar Jambi untuk mengelola lahan tersebut. Dengan alasan dulu ada sebuah program yang disebut dengan Trans Swakarsa Mandiri. Padahal sebenarnya program TSM itu di tahun 1994 yang lalu itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Jadi ini hanya sebagai modus begitu modus ya, untuk bisa mengajak masyarakat mengelola tanah tersebut secara ilegal gitu. Oke. Dan ada berapa banyak sebenarnya anggota dari kelompok SMB ini sendiri, Pak Asep? Ya. Menurut pengakuan dari hasil mereka merekrut ini kurang lebih 400 orang sampai dengan hari ini. 400 ya, orang. Dan menguasai kurang lebih sekarang 8.177 hektar. Ini di beberapa wilayah yang dikuasai? Betul, di area itu. Hanya di area itu saja. Oke. Dan kemudian kalau kita melihat ini kan kemarin juga ada TNI Polri yang sedang bertugas mengawasi Karhutla di sana. Ini sebenarnya seberapa besar peran dari TNI Polri sendiri untuk melakukan pengawasan ini? Ya. Kalau kita kategorikan konflik sosial ya, ini merupakan konflik yang latar belakang masalah pendudukan lahan. Nah, ketika 2018 yang lalu, ini kan sudah terjadi persoalan ini. Ada 14 laporan polisi yang menyertai persoalan ini sejak tahun 2018 ini. Nah, kemudian pada saat 2018 sampai dengan detik kemarin, sebelum terjadi peristiwa ini, sebenarnya upaya-upaya pemerintah itu sudah cukup komprehensif untuk menyelesaikan persoalan ini. Porkomindanya atau tim terpadunya, TNI Polri dan sebagainya yang terkait itu sudah melakukan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman, sosialisasi supaya tidak menduduki lahan tersebut. Nah, pada posisi puncak kemarin tanggal 13 Juli itu terjadi adalah ketika mereka sudah menguasai lahan ini, kemudian ingin memperluas wilayah itu dengan cara membakar hutan tersebut. Nah, di saat tim terpadu untuk menangani pemadam kebakaran tersebut, kemudian terjadi penyerangan. Penyerangan ini oleh kelompok mereka kurang lebih 200 orang terhadap petugas yang sedang melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran terhadap hutan tersebut. Baik dari teman Polri, TNI, dan juga teman-teman dari pemadam kebakaran termasuk petugas dari kehutanan. Oke, berarti ini kalau SMB ini sendiri sudah berapa lama Pak berdirinya sendiri? Ya, kalau aktivitas mereka dari 2018 yang lalu, April 2018. Baru sekitar 1 tahun kurang sebenarnya, tetapi laporan-laporan yang masuk, ini berarti bukan kejadian yang pertama terjadi sebenarnya ya? Betul, karena selama 2018 sampai 2019 ini ada kurang lebih 14 kejadian yang juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Ada persoalan kekerasan di situ ya, kemudian penganiayaan
yang sekali lagi pada tanggal 13 Juli yang lalu ini merupakan puncak ya dari semua persoalan itu. Kalau memang ini sudah sering terjadi begitu dan puncaknya 13 Juli, sebelumnya apakah sudah ada tindakan dari pihak kepolisian misalnya untuk mengamankan ataupun juga untuk membubarkan mereka begitu? Itu sudah dilakukan. Bahkan tidak hanya pada persoalan penegakan hukum ya, tetapi juga bagaimana mencoba memberikan pemahaman terhadap masyarakat ini supaya tidak kendalanya apa, tertipu dengan persoalan itu. Begini Mbak Zeki ya, persoalan konflik sosial ini kan resolusinya tidak mudah. Ya, kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Ya. Bagaimana kohesi atau kesatuan masyarakat itu tetap terjaga dengan pendekatan-pendekatan resolusi konflik yang bisa dapat diterima semua pihak. Gitu. Karena mengingat mereka juga sebagian besar kan adalah warga setempat, walaupun juga ada beberapa warga dari luar gitu. Sehingga pendekatan yang dilakukan itu harus betul-betul soft, ya, tetapi juga ada nuansa ketegasan. Nah, pada persoalan 13 Juli inilah yang kemudian memuncak persoalan itu, saya kira sudah waktunya memang harus dilakukan penegakan hukum ya secara tegas. Artinya pendekatan secara soft tadi ini sudah tidak bisa lagi dilakukan. Ini sudah waktunya ketegasan yang bermain begitu untuk membubarkan mereka. Apakah tadi muslimin atau muslim ini sendiri kan dikatakan pimpinan dari SMB dan sudah ditangkap bersama dengan istri. Apakah hanya ini yang menjadi dalang atau aktor utamanya, atau di balik SMB ini sendiri sebenarnya ada aktor-aktor lain yang mendalangi dari kelompok ini? Hal itu masih didalami oleh penyidik ya. Tapi yang perlu kita apresiasi ini jajaran Polda Jambi cukup cepat menangani persoalan ini. Mulai bagaimana memulihkan situasinya, kemudian secara paralel juga melakukan penegakan hukum. Sehingga ada 59 orang yang sudah dijadikan tersangka. Bahkan kalau kita klasifikasikan pada sebuah anatomi kejahatan, cepat juga menentukan aktor intelektual dadernya atau dalangnya ya. Nah kemudian selanjutnya penyidik pasti akan mendalami siapa kira-kira aktor di belakang saudara muslim itu. Ya. Itu juga pasti akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kalau saat ini proses hukum sedang berjalan, kemudian bagaimana juga keamanan di sana Pak untuk mencegah hal ini juga terjadi begitu. Apalagi ini juga kan banyak warga-warga yang kalau tidak salah seminggu yang lalu sebelum kejadian tanggal 13 Juli juga warga melaporkan adanya kejadian penyerangan oleh kelompok SMB ini. Bagaimana kemudian TNI, Polri ini menjaga keamanan di wilayah di sana Pak? Ya, saat ini ada kurang lebih 400 personil, baik TNI dan Polri gabungan termasuk pemerintah daerah untuk menjaga situasi di sana. Sehingga hal-hal yang dilakukan ini pun juga secara bersama-sama. Bahkan ketika melakukan upaya penangkapan pun atau upaya paksa ini, Polri dibantu oleh teman-teman TNI untuk menangkap beberapa pelaku itu. Dan kemudian yang terpenting adalah menjaga situasinya di situ, ya, supaya tetap terjaga dengan aman. Tantangan yang saat ini ada pada pemerintah daerah di Jambi itu adalah bagaimana mengembalikan, ya, memulihkan situasi itu sehingga ada kepercayaan pada masyarakat bahwa aparat menjaganya dengan baik sehingga mereka dapat beraktivitas juga dengan tenang. Oke, nah kalau memang tadi dikatakan ada SMB ini pergerakannya mereka hanya di wilayah ini saja, tidak ada pergerakan ke wilayah lainnya. Betul. Tadi dikatakan juga ini totalnya ada sekitar kurang lebih 400 anggota dari SMB, kemudian kepolisian juga memiliki 400 anggota yang untuk berjaga. Ini dengan komposisi yang imbang ini Anda merasa sudah bisa untuk menjaga keamanan untuk tetap stabilkah di sana? Jadi saya jelaskan gini, 400 ini adalah orang-orang yang diduga selama ini sudah mengelola lahan itu. Tetapi pada saat penyerangan terjadi tanggal 13 Juli itu kurang lebih 100 sampai 150 orang yang melakukan penyerangan. Sehingga maksudnya adalah kalau kita berbicara hakikat ancamannya ini bukan berarti 400 melawan 400, tidak begitu. Ya, tetapi lebih kepada 400 ini melakukan pengamanan secara keseluruhan, tadi TNI, Polri, dan Pemda sebagai gabungan. Tetapi masyarakat yang sedang kita lakukan upaya penegakan hukum ini bukan terhadap orang sebanyak itu gitu ya. Orang-orang yang melakukan penyerangan kurang lebih 100 sampai 150 orang. Berarti saat ini kondisi terkini di sana seperti apa, Pak Asep? Alhamdulillah, berdasarkan dari keterangan Kapolda Jambi, saat ini sudah dalam keadaan tenang dan kemudian juga sudah bisa dikendalikan. Sudah bisa dikendalikan, oke. Dan kedepannya juga apalagi yang mungkin akan dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Tadi kan salah satunya adalah meningkatkan keamanan dan upaya apalagi untuk memberikan ketenangan khususnya kepada masyarakat dan juga mencegah hal ini tidak terulang kembali dan untuk bisa meredam aksi-aksi dari kelompok SMB ini. Ya, sebenarnya dalam upaya ini Polri tidak sendiri ya, bekerja sama dengan instansi terkait pemerintah daerah, dinas kehutanan ya. Karena yang utama sekali adalah memberikan pemahaman ya tentang bagaimana legalitas pendudukan sebuah lahan. Ini menjadi penting untuk disosialisasikan terus-menerus.
dimengerti batas-batasnya. Ini kan adalah sebuah wilayah hutan tanaman industri yang konsesinya dimiliki oleh PT WKS itu. Ya. Maka kemudian harus ada pemberitahuan pada masyarakat bahwa ini adalah pemilik yang sah dan seterusnya. Itu menjadi penting karena supaya masyarakat paham betul mana batasan-batasan yang boleh dan tidak. Nah, perlu kerjasama juga dengan pengelola, begitu ya, supaya nanti ada sebuah hal yang bisa mengakomodir bagaimana potensi di sekitarnya. Itu yang terpenting. Kemudian dalam aspek penjaga keamanan ini juga kita juga harus menghadirkan ya kegiatan pemulisian di sana supaya dapat dipahami bahwa polisi turut hadir bersama teman-teman TNI untuk menjaga situasinya di sana. Oke, dan kemudian juga untuk para anggota SMB ini meskipun nantinya jika mereka sudah diberikan pengertian, apakah juga ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan juga terhadap mereka? Ya pastinya begitu ya, tetapi dalam konteks saat ini kan kita fokus penegakan hukum terlebih dahulu ya, supaya persoalannya menjadi jelas. Mohon diingat juga bahwa peristiwa itu kan juga cukup mencederai ya keharmonisan, ketenangan di sana, sehingga ada timbulnya korban baik dari anggota TNI, Polri, dan bahkan juga masyarakat, termasuk salah satu petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas di saat itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Asep Adi Saputra, Kombes Polisi Asep Adi Saputra, Kabak Penum Mabes Polri sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.